Menyayangkan Depo Pelumpang yang malah akan dipindah, semoga tidak terkait Pilpres 2024 ya. Ditulis oleh Widodo SP dari laman siwar.com. Karena ini memang zona yang bahaya, tidak bisa lagi ditinggali, tetapi harus ada solusinya. Bisa saja pelumpangnya digeser ke reklamasi atau penduduknya yang digeser di relokasi. Akan kita pindah ke tanah Pemelindo, ya, Kilang akan pindah ke tanah Pelindo. Nah, kita sudah koordinasi dengan Pelindo, itu lahannya akan siap dibangun akhir 2024. Minta kegantian rugi aja, orang tua saya udah trauma sama masalahnya udah 2 kali. Jadinya minta kegantian rugi aja, udah nggak mau tinggal di situ. Ya kalau memang ini ya dari pemerintah membantu kita ya lah kita mah kepengennya yang lain aja Mbak. Untuk memindahkan atau membangun depo baru membutuhkan biaya yang cukup besar, waktu yang cukup lama ya. Padahal tadi kondisi perekonomian kita kurang bagus ya, sedang kondisi seperti ini kan tentu dananya tidak bisa hanya digunakan untuk itu. Apalagi Depo Pelumpang merupakan tempat distribusi nasional. Artinya kan tidak boleh terganggu juga begitu kan. Jadi dengan perkiraan-perkiraan itu tentu harus dikaji lebih matang lagi kalau menjadi opsi pertama. Melalui Menteri BUMN Erick Thohir, pemerintah memilih untuk mengalah dan berencana memindahkan depo BBM Pertamina. Buntut peristiwa kebakaran hebat yang menewaskan belasan jiwa dari warga sekitar. Semoga keputusan ini dibuat dengan kesadaran penuh dan tidak ada kaitannya dengan Pilpres 2024. Dilansir dari laman CNN Indonesia, kabarnya memang terminal bahan bakar minyak TBBM Pertamina Pelumpang Jakut akan dipindahkan ke lahan milik PT Pelindo. Pembangunan depo BBM baru itu direncanakan mulai akhir 2024 karena pemerintah perlu menyiapkan segala sesuatu terkait dengan rencana pemindahan ini. Semoga pemindahan ini murni hasil rembukan bersama dan dianggap sebagai solusi terbaik ya. Jangan sampai muncul dugaan bahwa semua ini berkaitan dengan kans Menteri BUMN yang mungkin butuh suara dan simpati masyarakat untuk nyapres pada 2024. Kita lihat saja nanti. Namun yang jelas saya agak kecewa kalau memang beneran depo Pertamina Pelumpang dipindah dengan menyisakan kisah soal status tanah ilegal dan terjadi penyerobotan tanah oleh sekumpulan warga yang menolak untuk dipindah. Hal ini akan menjadi presiden buruk bagi masa depan lahan kosong milik pribadi, milik pemerintah atau swasta yang kalau sampai ditempati oleh penghuni liar, jangan-jangan nanti malah pemiliknya yang kudu pindah dengan alasan supaya tidak ribut. Soal rencana pemindahan ini Erick Thohir juga berkata, untuk menentukan buffer zone dan juga rencana pemindahan permukiman warga tentunya tidak bisa dilakukan sendiri. Perlu ada komunikasi dengan pemerintah setempat dan masyarakat. Pemindahan kilang ini nantinya juga menjadi semacam proyek percontohan mengenai adanya depo Pertamina, smelter, atau bangunan lain yang dibangun dengan memperhitungkan faktor keamanan dan keselamatan dengan menjauhkan permukiman warga dari sekitar depo. Akhirnya apapun keputusan pemerintah terkait pemindahan depo Pertamina Pelumpang, saya tetap menilai bahwa penempatan lahan kosong secara ilegal tak bisa dibenarkan sampai kapanpun. Apalagi kalau ada politisi busuk yang menunggangi dengan memberikan IMB sementara, seperti yang pernah dilakukan Anies Baswedan demi mendapatkan simpati dari warga yang nantinya akan berdampak pada suara saat pilkada. Waktulah yang kelak akan membuktikan apakah keputusan memindahkan depo benar-benar hasil diskusi yang menjadi solusi terbaik atau masih juga terkait ajang Pilpres 2024, baik yang melibatkan Erick Thohir ataupun Ma'ruf Amin yang juga sempat menyuarakan kemungkinan depo akan dipindah. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Mantap! Berkat kerja keras Heru, 5 kota dan kabupaten di DKI Jakarta raih penghargaan Adipura. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Piala Adipura untuk tahun ini Alhamdulillah Pemprov DKI memperoleh 4 buah Piala Adipura, yaitu kepada Wali Kota Jakarta Pusat, Wali Kota Jakarta Barat, Wali Kota Jakarta Selatan, dan Wali Kota Jakarta Timur. Melakukan penanaman pohon dan penghijauan lokasi-lokasi yang memang milik Pemda DKI, dan di tempat ini milik Dinas Pertamanan seluas 9.900 meter yang akan dilakukan, ada taman, ada tempat bermain, dan ini adalah bersama-sama
dengan masyarakat, dengan tokoh masyarakat, dan sekaligus Pak Kapolres. Terima kasih Pak Kejari dan Pak Dandim yang telah membackup ini. Intinya adalah ruang terbuka hijau ini untuk masyarakat di sekitarnya. Untuk adanya pembangunan taman seperti ini sih itu sangat positif banget ya untuk warga, selain untuk edukasi anak. Terus kedepannya juga mungkin akan lebih baik ya. Mungkin nanti ada RPTRA atau mungkin fasilitas yang lain. Ya semoga saja ini bisa memajukan kawasan wilayah RT 08 juga. Terus kita juga nggak perlu jauh-jauh kalau misal ada acara, jadi kita bisa menggunakan fasilitas yang ada di sini. Kita sih sangat senang sekali ya, karena bisa tempat untuk bermain anak-anak. Nggak usah jauh-jauh lah, cukup di kampung kita sendiri. Saya ya biasanya ke Monas, Kota Tua, ya yang ada di sekitar Jakarta aja. Kan enak naik busway, pulang pergi cuma 7.000. Ya kalau nanti ada tempat lebih dekat kan kita juga nggak perlu jauh-jauh. 5 wilayah kota dan kabupaten Kepulauan Seribu di Provinsi DKI Jakarta meraih piala dan sertifikat Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Penghargaan yang terdiri dari 4 piala, 2 sertifikat, dan 1 plakat diserahkan Wali Kota dan Bupati kepada penjabat atau PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono Selasa 28 Februari sore di Balai Irung, Balai Kota DKI Jakarta. Dalam sambutannya, PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menyampaikan selamat kepada para wali kota dan bupati, serta meminta Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta agar dapat mempertahankan kembali Piala Adipura. Saya minta para wali kota dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dapat mempertahankan kembali Piala Adipura, khususnya Jakarta Pusat yang terus mendapatkan penghargaan ini tanpa putus, ujar Heru. PJ Gubernur DKI Jakarta juga meminta Dinas Lingkungan Hidup agar membantu fasilitas prasarana dan sarana di wilayah kota dan kabupaten saat digelar penilaian Piala Adipura pada Mei hingga Juni 2023. Kembalinya wilayah-wilayah DKI Jakarta mendapat Piala Adipura ini tentu berkat kerja keras PJ Heru Budi dan semua pihak dalam mengubah, menata, dan menggarap isu lingkungan hidup dan pengelolaan sampah dalam kewenangan masing-masing. Seperti implementasi Pergub 77 tahun 2020 tentang pengelolaan sampah lingkup rukun warga yang menjadi tonggak berdirinya bidang pengelolaan sampah atau BPS di setiap RW. Adipura sendiri adalah sebuah penghargaan bagi kota di Indonesia yang berhasil dalam keberhasilan serta pengelolaan lingkungan perkotaan. Adipura diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Program Adipura telah dilaksanakan setiap tahun sejak 1986, kemudian terhenti pada tahun 1998. Dalam 5 tahun pertama, program Adipura difokuskan untuk mendorong kota-kota di Indonesia menjadi kota bersih dan teduh. Kriteria Adipura terdiri dari 2 indikator pokok, yaitu pertama indikator kondisi fisik lingkungan perkotaan dalam hal kebersihan dan keteduhan kota. Kedua, indikator pengelolaan lingkungan perkotaan atau non-fisik yang meliputi institusi manajemen dan daya tanggap. Jika dilihat DKI Jakarta yang sekarang, 2 kriteria tersebut sudah menjadi isu serius dalam program PJ Heru. Maka wajar jika 5 kota di DKI langsung menyabet penghargaan Adipura. Di sisi lain, penghargaan tersebut hasil kerja keras mengubah DKI Jakarta menjadi lebih hijau, bukan membeli penghargaan seperti gubernur sebelumnya. Sementara Kepala Dinas LH DKI Jakarta, Asep Kuswanto, mengungkapkan, Pemprov DKI Jakarta juga akan terus berupaya melakukan pengelolaan sampah secara terpadu, mulai dari hulu, tengah, sampai hilir. Pada bagian hulu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak masyarakat agar melakukan pengurangan sampah sejak dari rumah tangga dan pendampingan BPS RW. Di bagian tengah, dilakukan peningkatan fungsi TPS menjadi TPS 3R di berbagai lokasi agar sampah dapat diolah dan diminimalkan sebelum residu diangkat ke TPST Bantar Gebang. Sedangkan di bagian hilir dilakukan program optimalisasi TPST Bantar Gebang seperti pembangunan landfill mining, RDF plant, dan pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA. Dan untuk melengkapi seluruhnya, Gerakan Jakarta Sadar Sampah dan Kolaborasi Sosial Berskala Besar atau KSBB Lingkungan dibentuk sebagai wadah edukasi kepada masyarakat dan sinergi dengan berbagai pihak untuk membentuk paradigma pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Sekedar diketahui, Provinsi DKI Jakarta meraih penghargaan di seluruh kota dan kabupaten dengan rincian 4 anugerah Adipura.
2 sertifikat Adipura, dan 1 plakat Adipura. Anugerah Adipura diterima Kota Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan. 2 sertifikat Adipura diterima oleh Kota Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu, sedangkan plakat Adipura diterima Jakarta Selatan dengan Tebet Eco Park-nya sebagai taman kota terbaik. Bagaimana kalau menurut Anda?